Buat kalian pengen mencari mobil Hyundai di wilayah Tangerang dan sekitarnya, kalian bisa hubungi. Oke, saya Andi Wijaya dari dealer Mimosa Hyundai Cipondo, Tangerang. Di nomor telepon 0881 02 44 64678. Oke, dalam waktu dekat ini saya akan menyaksikan video review saya mengenai Hyundai Ioniq 5 Signature. Selamat menyaksikan. Oke. Halo Bestiono Bestiani, kali ini gue pengen nge-review Hyundai Ioniq 5 yang Signature yang sudah menggunakan blueling ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksterior dulu nih. Untuk Ioniq 5 Signature yang sudah dilengkapi dengan blueling, dia ini ada projector headlight dan LED-nya ini dia menyatu untuk lampu senja dan juga lampu sen. Jadi kalau misalnya lampu sen nyala, lampu yang senja ini dia nonaktif. Dan ini untuk lampu jauhnya ya di sini atau lampu dimnya dia menggunakan projector LED. Sama juga digunakan dengan yang headlight. Lalu di sini dia ada 4 titik parking sensor ya di sini. Nah, ini dia penampakannya dan ini dia nggak ada fog light-nya ya. Nah, ini dia penampakannya dan bumpernya dia sesuai dengan body dan grillnya dia berwarna hitam glossy ya di sini ya, dan ada kamera depannya atau kamera 360-nya. Dan di sini dia ada emblem Hyundai-nya ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini untuk radarnya ya, atau radar adaptive cruise control maupun auto headlight. Nah, ini dia untuk kap mesinnya. Nah, yang bikin unik ini adalah, lihat, dia ada tempat storage area-nya juga, dan ini untuk tempat akinya ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Jadi untuk di sini dia hanya ada minyak rem, lalu juga ada air wiper. Nah, ini dia untuk ruangan mesinnya. Dia untuk ruangan mesinnya sih sewarna dengan body atau engine bay-nya, dan kap mesinnya dia juga sewarna dengan body, tapi dia nggak ada ini ya, nggak ada peredamnya juga. Lalu untuk membuka kap mesin dia ada hidroliknya. Jadi kalau misalnya cewek-cewek nggak perlu pakai tenaga ya. Kalau dengan Ioniq 5 ini kita tinggal tutup. Nah, ini dia penampakan samping dari Hyundai Ioniq 5 Signature ya di sini. Untuk velgnya dia modelnya unik ya. Berwarna hitam glossy dan juga ada silvernya atau alloy. Dan rem depan dia menggunakan cakram dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Michelin Pilot Sport ya di sini ya, yang EV yang berukuran rim 20 inch ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk masalah fendernya, dia ini sewarna dengan body ya untuk Ioniq 5 ini. Dan lampu sein dia menggunakan LED ya. Dan cover spionnya dia sewarna dengan body. Dan di side skirtnya dia ada silknya ya. Dan juga ada garis-garisnya di sini, dan handle door-nya dia ngumpet ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuka, nanti otomatis tangkai handle door-nya ikut terbuka. Dan ini dia untuk penampakan kaca spionnya. Kalau misalnya kita kunci lagi, nih apa yang terjadi nih. Dia ngumpet ya untuk handle door dan juga cover spionnya. Lalu untuk rem belakang dia menggunakan cakram ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan window line-nya ini dia berwarna hitam glossy. Lalu di bawahnya ya ini juga berwarna hitam glossy juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, kalau kita ingin ngecas, kita tinggal tekan yang hold ini ya untuk membuka kap portnya ya. Nah, ini dia penampakannya. Kalau kita ingin tutup lagi, kita tahan, dia tertutup untuk kap pengisian baterainya. Dan untuk shark fin antena dia berwarna hitam glossy, dan di sini dia berwarna hitam glossy, dan ini ada panoram sunroof ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya.
Nah, ini dia tampilan belakang dari Hyundai Ioniq 5 Signature. Dia ini sudah dilengkapi dengan lampu mundurnya juga, lampu sennya ya di sini ya, dan lampu senjanya juga, tapi dia menggunakan LED ya di sini ya. Dan ini ada emblem Ioniq 5-nya ya, yang modelnya timbul di sini. Timbul tapi berwarna putih glossy, dan juga di sini dia ada emblem Hyundai, tapi dia menggunakan timbul chrome. Dan di belakang ini dia ada defoggernya untuk kaca belakang. Lalu di sini ada high point stop lamp-nya juga, tapi dia desainnya unik banget dan disertakan dengan spoilernya ya di sini ya. Nah, ini dia. Dan Ioniq 5 dia ada kamera mundurnya juga ya di sini ya. Dan ini untuk parking stationnya dia ada 4 titik di sini nih, dan ada mata kucingnya, tapi mata kucingnya ini kayak nyempil-nyempil gimana gitu loh. Nah, ini dia penampakannya, dan dia sudah ada power backdoornya, jadi kita tinggal tekan yang sini hanya sekali klik. Nah, ini dia penampakannya, dan dia ada handle-nya juga di sini. Nah, ini dia. Dan ini untuk tombol power backdoor-nya. Untuk bagasi sih untuk Ioniq 5 luas banget ya, panjang banget. Dan di sini dia ada baterainya ya di sini, atau motor listriknya. Untuk masalah motor listriknya, dia permanen magnet synchronous motor, dan penggeraknya dia adalah railway drive. Tenaga yang dihasilkan adalah 217 horsepower, serta torsi yang dihasilkan maksimal adalah 350 Nm, dan tipe baterainya ini dia adalah liquid cooled lithium ion high voltage battery, dan untuk kapasitas baterainya dia adalah 72,6 kWh, dan transmisinya adalah single speed reduction gear. Dan ini untuk ruangan tempat taruh pendongkrak ban, lalu ini untuk kotak terkait penggantian ban ya di sini. Dan di sini dia ada lampu bagasinya ya. Nah, ini dia penampakannya, dan ada top tethernya juga di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Jadi untuk Hyundai Ioniq 5 Signature ini, dia di barisan kedua seatbeltnya masih fix, tapi kalau di penumpang depan atau di barisan pertama, dia seatbelt bisa di-adjust untuk ketinggiannya ya. Untuk headrest dia bisa di-adjust ya ketinggiannya ya di bagian semua sisi. Dan ini dia untuk hand grip, dia model folding, tapi di pengemudi dia nggak ada ya hand gripnya. Nah, kalau ingin menutup bagasi, kita tinggal klik power back door-nya ya. Nah, ini dia untuk menutup pintu bagasi. Nah, untuk di bawah kaca spion ini dia terdapat kamera 360-nya juga ya, baik kanan maupun di kiri. Nah, ini dia penampakannya. Nah, di kaca spion ini terdapat blind spot monitoring warning ya. Nah, ini dia penampakannya yang ada tanda serunya. Nah, ini untuk kuncinya dia ada mengunci, membuka pintu bagasi, lalu ini untuk membuka kap pengisian listrik, dan ini untuk menyalakan motor listriknya atau kelistrikan mobilnya. Oke, kalau gitu saya akan memasuki mobil ini. Di bagian door trim apa aja sih? Nah, ini dia penampakan door trim Hyundai Ioniq 5 ya. Nah, untuk Ioniq 5 yang signature ini dia bahannya soft touch ya, dan dia ada jahitan aslinya ya. Nah, ini dia penampakannya, dan ada dual tweeternya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di sini dia hard plastik ya, kayak motifnya tuh kayak denim jeans. Dan speakernya ini dia bermerek Bose, dan di lingkaran speakernya dia ada ambient lights-nya juga. Dan di handle-nya di sini dia juga ada ambient lights-nya juga. Ini untuk pelipatan kaca spion, pengaturan kaca spion,
central lock. Kalau untuk membuka jendela, dia sudah all auto up and down untuk di bagian barisan pertama ya, untuk membuka dan menutup ya. Kalau di barisan kedua dia belum auto up and down. Ini untuk window lock beserta dengan child locknya juga. Ini untuk tombol memory seatnya juga. Nah, ini dia ada motif woodnya juga. Ini ada cup holders, storage area. Dan ini untuk pengaturan kursinya ya, di sini ya. Dia ada lumbar support, reclining. Ini untuk pengaturan sliding, height and adjuster. Ini pengaturan leg supportnya ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Kalau di pengemudi ini baru pertama kali saya review nih mobilnya. Biasanya kan jarang nih yang pakai leg support. Dan di sampingnya dia ada airbag di samping joknya. Untuk bahan joknya sendiri dia berwarna hitam dan ada motif perforatednya juga ya di sini ya. Dan ada di tepiannya dia berwarna abu bercampur dengan berwarna hitam. Nah, ini untuk membuka kap mesinnya ya di sini. Dan ini untuk screennya ya. Di sini untuk pengaturan sorot headlight, ini mematikan stability control, ini untuk membuka atau menutup pintu bagasi, dan di sini untuk parking brake-nya ya. Tapi dia modelnya elektrik, dan ini untuk tombol auto hold brake-nya juga. Nah, ini dia kuncinya ya. Kita taruh dulu untuk menyalakan listrik dalam mobil ini. Nah, ini untuk tampilan MID-nya atau instrumen clusternya, dia sudah LED ya, untuk full TFT yang berwarna background yang berwarna putih ya di sini. Untuk setir dia sudah power steering. Oke, daripada panas kita mending nyalain AC aja yuk. Untuk menyalakan AC kita bisa lewat layar ya di sini. Nah, ini dia ada individual zone. Ini kita nyalakan AC dulu ya. Nah, ini kita nyalakan fan speed di sini. Ini ada model heatnya juga ya di sini, auto pemanasnya. Nah, ini dia penampakannya. Dia ada setelan menu di sini. Ada aktifkan ya macam-macam lah. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini untuk fan speednya di sini informasi kecepatan AC-nya. Lalu ini front defogger, rear defogger. Ini open close air-nya. Ini auto AC-nya. Ini climate control-nya. Ini untuk mode penghangat. Dan di sini untuk pengaturan individual zone. Dan di sini untuk tombol parking sensor, bunyi parking sensor. Ini untuk kamera 360-nya ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini bisa dilihat dari belakang maupun yang lain-lain. Ini untuk pengaturan tune, ini untuk favorit shortcut, ini media, navigasi. Nah, ini dia penampakannya. Ini untuk peta ya di sini ya. Nah, ini posisi mobil kita ada di sini nih. Oke, kita beralih ke home. Nah, ini ada EV. Nah, ini untuk mengenai berapa kilometer lagi kalau misalnya baterai ini udah habis dalam AC menyala. Kalau ini berapa kilometer lagi kalau misalnya AC dalam keadaan mati. Dia bisa model V2L. Jadi V2L ini dia bisa sebagai listrik. Kalau misalnya kayak kita bikin proyek di jalan atau perbaikan lubang, ini bisa membantu nih pakai jackhammer buat memperbaiki jalan-jalanan ini. Dan ini kiblat, ini ada peta ya di sini sudah saya jelaskan. Lalu ini navigasi, ini untuk terkait layanan Hyundai tempat tersimpan.
ponsel, proyeksi ponsel. Jadi proyeksi ponsel ini adalah semacam Android Auto atau Apple CarPlay. Memo suara, pengaturan suhu, penghangat ventilasi. Ini untuk penghangat ventilasi ini cocok banget nih. Kalau ada yang iseng nih, kayak Om Mobi sama Om Fitra. Kalau misalnya nih ada yang kentut nih sembarangan, kita bisa nyalain aja nih untuk penghangat kursinya. Jadi bisa panas gitu. Ini sih sangat lucu juga sih buat yang ingin iseng-iseng atau ngerjain temen secara berjamaah. Ini untuk pengaturan memory seatnya ya. Lalu ini untuk model valet, pengaturan setelan. Nah, ini untuk setelannya kendaraan, EV, navigasi, suara, kondisi perangkat, profil pengguna, pengenalan suara, tema. Nah, untuk temanya ini kita bisa ganti ya. Nah, ini dia. Ini layar, tombol, blue link, dan ini umum. Ini ada lagi radio, media, mode senyap atau sleep. Ini informasi blue link, notifikasi, lalu panduan pemilik. Dan di sini dia ada hazard light-nya juga. Nah, untuk transmisinya dia modelnya unik ya. Jadi kalau misalnya mau maju mundur tuh, kalau maju kita tinggal ke atas, kalau mau mundur kita tinggal ke bawah. Kalau mau parking ini kita tinggal tekan P ya. Jadi dari D ke N ini gak usah langsung gitu, jadi sekali klik aja gitu. Ataupun mau dari R ke N gitu sebaliknya. Dan ini untuk lampu seinnya dia sudah one tone signal juga. Nah, ini untuk pengaturan head unitnya, dia ada bluetoothnya juga. Ini drive mode nya ya, dia ada sport, eco, lalu normal. Ini untuk pengaturan cruise control, ini untuk pengaturan MID nya ya. Nah, ini ada info berkendara, kompas, lalu tekanan ban. Ini untuk terkait dengan lane keeping assist nya. Ini untuk tombol lane keeping assist, ini adaptive cruise control-nya ya di sini. Dan di belakangnya dia ada generating braking. Ini untuk wiper depan dan belakang ya di sini ya. Dan dilengkapi dengan intermittennya juga ya. Nah, ini untuk tombol mematikan dan menyalakan head unitnya juga ya. Dan di atas dia ada tombol darurat atau SOS, ini tombol blue link-nya. Nah, ini untuk membuka panoramic sunroof-nya. Ini untuk door warning lamp, ini untuk menyalakan lampu ya di sini. Nah, ini lampu yang ini. Kalau ini secara bersamaan, dia ada lampu bacanya juga ya. Nah, ini dia. Kaca spion tengah dia sudah auto day night view ya di sini. Nah, ini dia penampilan dari panoramic sunroof-nya ya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk sun visor-nya, dan ini dia ada cerminnya, dan di atasnya dia ada lampunya juga. Nah, ini dia penampakannya. Kalau di penumpang depan dia ada juga sih, sama kayak di bagian pengemudi. Nah, di sini dia ada membuka laci, tapi ini lucu loh. Biasanya kan kalau dia membuka lacinya ini naik turun, kalau ini tarik dorong loh. Dilengkapi juga dengan lampunya juga ya di sini ya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag-nya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini dia ada USB untuk mengkonekkan ke head unitnya. Dan ini power outlet, maksimal dayanya 12 volt, 180 watt, dan ada storage area juga. Beserta dengan 2 cup holders. Lalu ini untuk wireless chargingnya. Nah, ini dia penampakan tombolnya. Ini ada USB charging, ada 2 ya di sini. Dan ada armrestnya juga ya di sini ya. Bisa dinaik turunin untuk armrestnya. Nah, ini dia penampakannya, dan di sini dia ada storage area ya di sini. Nah, untuk armrestnya dia bisa maju mundur ya. Nah, ini dia penampakannya.
Nah, ini untuk tuasnya, maaf kalau nggak kelihatan. Ini dia. Nah, ini untuk speedometernya dia berupa angka ya. Dan ini ada mengenai informasi berapa persen lagi untuk baterainya ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, di sini untuk pengaturan arah semburan udaranya ya. Dan setelah kita mematikan mesin tadi barusan ada informasi mengenai rangkuman selama kita berkendara. Jadi kita membuka pintu, kursi akan bergeser ke belakang. Nah, ini dia penampakan road trim di barisan kedua Hyundai Ioniq 5 Signature yang Blue Link. Dia ada penghalang cahaya matahari ya. Jadi kita dilindungi dari sinar UV. Jadi untuk bahan door trimnya ini dia hard plastik. Dan ini untuk handle doornya, ini ada penghangat kursinya juga ya. Tapi secara individual ini bagus banget sih. Kalau misalnya secara individual pengaturannya. Dan ini untuk power window-nya juga. Dan di sini dia ada ambient lights yang berwarna biru. Dan di speakernya dia juga ada ambient lights-nya juga. Ini ada cup holders, lalu juga ada storage area ya di sini. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX-nya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk Ioniq 5 ini dia ada pengaturan lipatan kursi, tapi ini rata lantai ya untuk Ioniq 5 ini. Kalau misalnya kita lipat. Dan ini untuk pengaturan slidingnya ya. Nah, ini dia penampakannya, tapi dia tidak ada pengaturan ketinggiannya ya. Ya, sekarang saya ada di barisan kedua Hyundai Ioniq 5 yang Signature. Ini legroomnya masih luas ya dengan tinggi badan saya 172 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sih luas banget ya. Untuk Hyundai Ioniq 5 ini dia ada tempat naruh dokumen, tapi dia modelnya jaring ya. Nah, ini dia penampakannya. Ini untuk pengaturan kursi depan ya di sini. Ini untuk pengaturan sliding untuk di kanan maupun di kiri ya. Di sini kita bisa atur. Nah, ini kita bisa ngiseng juga nih kalau misalnya teman kita nih yang suka usil. Dan ini dia ada lampu bacanya ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya, tapi dia model LED. Dan di pilar B-nya dia ada kisi AC ya. Jadi kita tidak kepanasan ya. Dan ada airbag-nya juga ya di sini ya di pilar B-nya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini dia ada armrest-nya ya di barisan kedua. Dia ada 2 cup holders di sini. Dan ini dia untuk storage area-nya. Lalu untuk USB charging-nya ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan untuk tampilan dashboard-nya modelnya flat ya. Dan dia juga dashboard-nya tuh nggak secara terpisah di penumpang depan dan bagian pengemudi. Dia kayak ada space-nya gitu loh. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia penampakan door trim di bagian penumpang depan. Sama kayak di bagian pengemudi, tapi yang beda dia hanya ada pengaturan jendela penumpang depannya saja. Lalu ini dia untuk pengaturan, lalu ini untuk kursinya dia sudah dilengkapi dengan side airbag-nya juga. Nah, ini dia untuk pengaturan kursinya dia ada sliding, high and adjuster, lalu ini untuk reclining, lumbar support. Lalu ini untuk pengaturan leg support adjust-nya ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di sini dia untuk pengaturan memory seat di barisan di penumpang depan ya. Dan ini dia penampakan dashboard kalau misalnya dilihat dari samping. Dan ini dia ada speakernya ya di tengah ya. Nah, ini dia penampakannya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!